kita bicara yang ini ceritanya piye kok sampai diundang perizinan. Awalnya itu karena dari pihak warga dengan pihak rumah sakit sudah ada pertemuan berapa kali. Di situ dari awal memang sudah saya tanyakan untuk perizinannya bagaimana. Warga butuh transparan. Kalau memang dari pihak rumah sakit berani bisa buka masalah perizinan, monggo silakan bantu. Warga itu sebenarnya gampang, Mas. Nggak bikin repot lah. Selama ini saya pikir saya nempati di situ sudah berapa tahun, mulai 82 tahun tahun 82 sampai sekarang. Itu harusnya nggak pernah ada apa-apa dengan laporan. Memang ada laporan pada saat rumah saya bocor. Karena dari rumah sakit kan punya bangunan yang talang itu di luar, Mas. Jadi rumah saya, toko saya itu kan yang bawah itu tidak ada dinding. Karena nanti kalau ada saya pasang dinding, ya kan, ini yang melangkah ke lantai 2 ini terhalang. Jadi akhirnya yang atas itu bikin bikin sendiri. Nah itu kalau kena hujan, kalau hujan, kalau talang BP nggak diperbaiki, ya kan, misalnya jadi dorongannya itu buntu, entah gimana, ini kan bisa ambil. Nah, orderannya air itu masuk rumah saya. Tindak lanjutnya dari Ya cuma istilahnya dari tadi dari pihak LH dan pihak apa namanya Perkim itu kan menjelaskan tentang perihal pada waktu perizinan dari langkah yang dibuat di rumah sakit dari awal itu kan perihal masalah menjelaskan kan kita kan belum tahu dari warga sendiri kan kita kan warga awam kan nggak tahu tentang perihal perizinan itu gimana. Itu kan tadi dijelaskan masalah apa namanya dari pihak Perkim sama LH itu kan kalau memang benar itu kan perizinan sudah ada, tapi istilahnya dari warga itu kan tidak tidak memahami sampai ke situ. Jadinya kan dari pihak Pak Dhani sendiri tadi disampaikan juga kan kalau menjelaskan dan masalah perizinan itu kan kurang sampai mendalam. Dalam arti mendalam itu kan kurang sampai mendalam sampai ke bawah. Nah, itu makanya kan adanya sampai sekarang ini kok kenapa warga sama RSMB kok masih digeserkan sementara proyek sudah jalan kan gitu. Berarti pada waktu awal mula ngasih perizinan itu kan kurang sampai mendalam. Nanti dinas Perkim sama LH itu menjelaskan. terus setelah dari Lamongan apa yang akan dilakukan teman-teman terhadap warga? Kita akan mencoba menjelaskan hasil pertemuan tadi pagi sampai sore yang lumayan lama, yang tidak menghasilkan nilai kata mufakat lagi. Jadi kita menunggu itikat baik dari pihak RSMP yang nanti akan diagendakan lagi rapat ulang, mungkin untuk pembahasan lebih lanjut yang lebih mendetail, lebih mendalam. Tapi saya pikir ya itu saja yang di apa omongan di bulan baleni nggak ada manfaatnya kalau menurut saya. Maksud saya kan gini aja lah, langsung to the point. Kalau mereka sudah menganggap salah, sudah mengakui kesalahannya, bahwa mereka selama ini itu memang meninggalkan warga tanpa persetujuan lingkungan, persetujuan warga, sampai sudah mengakibatkan kerusakan warga. Gentle aja lah, yang profesional, pihak manajemen rumah sakit itu, kalau sudah seperti itu, ya yang legowo aja, jangan bulat memakai pihak-pihak ketiga untuk diadu domba, melibatkan banyak orang, terus membuat gaduh
suasana mengadu domba warga, pro dan kontra. Jadi ya ayo mari, kalau memang mereka itu pengen bisa mendirikan fasilitas kesehatan yang bagus, silakan. Tapi jangan sampai merugikan warga. Karena selama ini warga itu sudah terlalu lama ngalah. Warga sudah sangat ngalah. Jadi, selama hampir kurang lebih 50 tahun rumah sakit itu beroperasi. Warga itu sama sekali tidak mendapat imbal balik ya dari operasional adanya rumah sakit tersebut. Warga cuma mendapat gangguan. Dan kita itu pengen mereka itu tahu, ini loh, kalian itu seperti ini. Coba dong introspeksi. Jadi jangan terlalu menganggap mereka itu golongan yang inklusif atau apa itu istilahnya. Kalau bukan dia, orang lain itu bukan kelompoknya. Saya pikir ya tak elok. Kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Jadi apapun, bagaimanapun kondisinya tetangga, warga sekitar, kalau mereka membuka usaha di tempat itu, ya warga itu harus diberdayakan. Setidak-tidaknya kalau memang mereka itu tidak mampu secara skill untuk bekerja di tempat fasilitas kesehatan, mungkin mereka bisa difasilitasi yang lain. Taruhlah kalau mereka itu misalnya ekonominya kurang, bisa diberdayakan atau dimodali atau apa. Kalau mereka pendidikannya kurang, ya difasilitasi pendidikannya. Jangan kok malah kekurangan warga itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri, dibodohi. Kita sudah terlalu lama dibodohi. Dianggap warga yang selama ini diam itu orang bodoh yang bisa diakali. Jadi itu yang saya bikin tidak rela kalau warga saya diperlakukan seperti itu. Jadi apapun saya akan berjuang semampu saya untuk membela tetangga-tetangga saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Justru saya ini korban. Korban tapi malah dipersalahkan. Mereka playing victim. Seolah-olah kami ini yang menghambat pembangunan mereka. Bukan. Meski di sana saya tahu mereka mengubar omongan-omongan liar yang enggak karuan, yang dipikir saya itu dikasih uang sampai ratusan juta, omong kosong mereka. Saya didatangi, bukannya datang untuk memberi santunan atau apalah, atas kerusakan yang diakibatkan aktivitas mereka. Mereka malah ngelabrak saya. Kan aneh, mereka yang salah, saya yang disalahkan. Kan nggak lucu. Jadi kalau salah ya salah, diakui aja yang gentle. Jadi tidak usah bules, tidak usah banyak terlalu retorika. Apa yang akan dipersiapkan untuk warga mencapai tuntutan? Ya warga tetap memperjuangkan istilahnya, tetap hanya sebagai warga sekitar yang terdampak, terutama masalah kebisingan terganggu dengan itu, tetap berjuang untuk hanya masing-masing. Mungkin punya gambaran langkah-langkahnya masyarakat. Gambaran dalam arti Apa saja yang perlu persiapkan warga. Ya warga sendiri akan nanti kita akan mengadakan pertemuan, hasilnya nanti tadi itu masih deadlock. Untuk mempersiapkan kita harus benar-benar kompak dan untuk kita memperjuangkan haknya masing-masing. Terima kasih.